Nunggu no wasit no. Kalau OMUD dia ada acara di kabupaten, tapi kan timnya banyak. Oh, suruh kampus sama dulu gitu. Yang diambil jadi. Belum ada yang pakai. Ya. Tidak banyak sih Pak air. Bismillahirrahmanirrahim. Lonceng Kampung Tangguh, Kampung Bandar Agung, Kecamatan Besit, Kabupaten Bangkalan, dinyatakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebijakan, salam sejahtera buat kita semua. Yang kucinta Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Sahabat al-hazan, inna rabbana la ghafurun syahid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang kami hormati tuan rumah Bandar Agung, Kampung Bandar Agung, yaitu Bapak PJ Bandar Agung, yang kami muliakan, yaitu seluruh puspika yang berkesempatan hadir di sini, yaitu dari Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili, dan juga UPT selaku sayap kecamatan di bidang kesehatan. Di sini tidak banyak yang kami sampaikan sehubungan waktu kita sangat sedikit. Ini akan disambung ke kampung lain. Kami hanya hadir di sini mewakili Bapak Camat. Sehubungan beliau belum bisa mengikuti kegiatan hari ini, bukan bermaksud tidak mengindahkan, tetapi ada hal lain yang sangat sama-sama penting, sehingga untuk kegiatan kita di sini beliau mewakilkan kepada kami, yaitu selaku staf beliau. Maka dalam hal ini Bapak Camat mohon maaf kepada Bapak Kapolsek
dan juga seluruh Uspika, dan utamanya kepada masyarakat Bandar Agung, dikarenakan beliau belum bisa menghadiri kegiatan di pagi ini, termasuk kepada Bapak PJ selaku tuan rumah. Pagi ini kita adalah launching kegiatan Kampung Tangguh, dalam arti Kampung Tangguh tentang fokus utamanya adalah tangguh dalam hal penanganan dan pencegahan kepada COVID. Untuk penjelasan detailnya mungkin waktu kita sangat sedikit. Ini hanya launching, jadi hanya pembukaan. Untuk tahapan-tahapan lanjutnya mungkin membutuhkan waktu yang tidak cukup hanya hari ini, yaitu berkelanjutan. Yang punya hajat atau leading sektor daripada Kampung Tangguh ini adalah Kepolisian Republik Indonesia. Dalam hal ini, dalam kewilayahan di Kecamatan Banjit adalah Bapak Kapolsek beserta jajarannya. Diucapkan terima kasih. Sambutan yang kedua, sambutan dari Bapak PJ Kepala Kampung Bandar Agung. Waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Tapi pun puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita semua dapat hadir, yaitu di Balai Kampung Bandar Agung dalam rangka Kampung Tangguh ya. Kampung Tangguh, Kampung Bandar Agung, yang juga dalam rangka ini hari kesehatan, dalam rangka kunjungan ke rumah pasien di masing-masing ya. Ini maklum udah mulai agak tua, agak lupa dikit ya. Dalam kesempatan ini tidak banyak yang perlu kami sampaikan, hanya beberapa hal. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada Bapak Camat, kepada Uspika atau Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Dokter yang telah sempat yaitu hadir di kampung kami dalam rangka sosialisasi, dalam rangka menengok pasien. Tentu dalam hal ini kami atas nama pemerintah Kampung Bandar Agung mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan atas niat baik Bapak-Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan menjabat atau akan mencatat sebagai tambahan amal ibadahnya. Amin. Yang selanjutnya permohonan maaf tentu apabila ada kekurangan di sana sini. Kami atas nama masyarakat atau atas nama pemerintah Kampung Bandar Agung mengucapkan mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Yang selanjutnya Bapak-Bapak sekalian, tadi sudah kita lihat semua bahwa hari ini ada dua acara sekaligus. Yang pertama yaitu Kampung Tangguh Ramil Agung, Kampung Bandar Agung. Kemudian yang kedua adalah kunjungan ke pasien yang dilaksanakan atau yang dihadiri oleh Pak Dokter atau dari OPT Kesehatan. Tentu dalam hal ini kalau kita berbicara masalah Kampung Tangguh, memang Pak Kapolsek ini sudah kita laksanakan sudah hampir kurang lebih 1 tahun, di mana ibu-ibu atau para kesehatan sudah melaksanakan protokol kesehatan. Kemudian kalau rame-rame ya jaga jarak, kemudian jangan lupa pakai masker, kemudian cuci tangan. Ini memang sudah kita laksanakan tahun-tahun sebelumnya. Kebetulan pada hari ini lonceng yang untuk kesekian kalinya dalam rangka acara tersebut ini, yang mudah-mudahan masyarakat kami yang ada di kampung ini akan melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Apalagi nanti ada yang membidangi yaitu kesehatan, kemudian Kapolsek dalam rangka lonceng untuk hari ini. Untuk itu kami atas nama pemerintah Kampung Bandar Agung sangat terima kasih dan mengharapkan arahan baik dari Kapolsek maupun dari Dinas Kesehatan atau dari OPT Kesehatan dalam rangka lonceng tersebut. Untuk itu sekali lagi kami aturkan terima kasih. Kemudian ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, mari kita ikuti apa yang disampaikan oleh Pak Kapolsek dan Pak Dokter. Kita
laksanakan dan kita praktekkan di kampung kita atau di lingkungan kita masing-masing. Sekali lagi, mari kita sama-sama untuk memaklumi atau melaksanakannya. Demikian saja yang kami dapat sampaikan dalam kesempatan ini. Bidang kurang saya ucapkan mohon maaf, mengingat waktu kita sangat singkat karena Kapolsek ini ada 3 kampung yang harus dikunjungi pada hari ini, yaitu Kampung Bandar Agung, kemudian nanti Rantau Temia, kemudian nyebrang ke Besai, Campang 8. Oleh karena itu kami juga memaklumi Pak Kapolsek menyempatkan yang pertama untuk Kampung Bandar Agung. Yang terakhir, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah untuk mempersiapkan diri sehubungan dengan adanya wabah COVID-19 di seluruh Indonesia, supaya siap dan tanggap dalam menghadapi, supaya tidak menjalar atau berusaha menanggulangi, tidak menular, intinya itu yang berhubungan dengan kesehatan. Jadi pemerintah tingkat bawah, yaitu kampung, ada desa, kita sama-sama siap dan tanggap untuk menanggulangi terjadinya wabah COVID-19, terutama yang berhubungan dengan kesehatan. Adapun awal daripada kegiatan ini, dulu pernah terjadi lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di Jawa Timur. Nah, itu di situ pimpinan setempat atau kepolisian atau pemerintah setempat dari provinsi, dari Kodam, dengan adanya kampung tangguh ini sangat efektif, sehingga bisa mengurangi atau menurunkan adanya COVID-19, sehingga di seluruh Indonesia mencontoh supaya pelaksanaan penanggulangannya bisa sangat-sangat baik. Itu makanya di setiap kampung diupayakan ada posko bersama tingkat bawah. Ini menanggulangi tingkat bawah apabila posko yang terpadu ini apabila ada yang mengalami gejala atau terkena COVID-19, ini bisa ditangani dengan cepat, termasuk penularannya bisa ditangani dengan cepat. Karena apa? COVID-19 ini menular atau mengenai orang itu tidak memandang pangkat, jabatan, atau siapa saja, entah kaya itu miskin atau siapa, itu bisa kena semua. Hanya mungkin ketahanan imunnya mungkin yang berbeda. Tidak benar Pak Camat atau Pak Dan Ramil atau siapa, atau Pak Kapolsek. Nah, ini semuanya kalau kita bisa kena. Nah, mudah-mudahan kita nggak ada yang kena. Alhamdulillah nggak ada yang kena. Di kampung juga nggak ada yang kena. Ini supaya cepat musnah dari muka bumi. Amin Allahumma amin. Nah, intinya itu Pak semua. Makanya protokol kesehatan sangat-sangat ditekankan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan ditambah lagi menghindari kerumunan, dan juga tidak melaksanakan mobilisasi atau mobilitas keliling, naik mobil keluar wilayah yang tidak penting-penting, malah dikurangi. Adapun tujuan ini juga supaya kita ini tangguh, di samping kesehatannya tangguh, di kampung itu ekonomi tidak macet, ya kan? Di kampung itu tidak macet, dan orang yang melaksanakan aktivitas sehari-hari tetap berjalan seperti biasa. Ya, yang ke kampung sudah saya jelaskan tadi, penularannya COVID-19 ini kita tidak tahu ini yang kena atau enggak tahu, kecuali sudah dibuktikan oleh kesehatan bahwa orang itu terkena. Nah, jadi intinya hanya itu yang perlu saya sampaikan. Makanya di posko ini perlu dilengkapi juga dengan sarana-sarana, sarana-sarana yang ada di posko tersebut. Nah, kalau di sini posko kesehatan itu yang tahu saya dari Polres, dari kesehatan, alat pengukur suhu tubuh sudah ada Pak ya,
sudah ada, atau termogan sudah ada, tempat cuci tangan sudah ada, alat semprot yang sama itu bisa dipakai, terus masker, alat pengukur suhu, tensi, alat oximeter, dan petugas yang mengawaki. Nah, petugas kampung itu sudah ada. Nah, intinya itu, petugas itu. Dan buku data penduduk, obat-obatan, vitamin, nah APD sudah ada. Jadi saya lihat sudah ada APD. Kalau mobil ambulan saya kira itu cukup di puskesmas Pak ya, nggak mungkin di kampung ya, ada tapi mungkin sangat jarang karena mobil itu pengadaannya bukan, biayanya bukan sedikit. Di samping itu bagi yang rentan, kelompok rentan itu yang umurnya mungkin sudah 5 atau 60 lah, 5, dan banyak juga yang umurnya segitu, dan banyak udah ada banyak penyakit bawaan, umpamanya sakit jantung, kolesterol, asam urat kali ya, maks segala macam, itu perlu diantisipasi. Yang umurnya sudah tua, yang muda juga jangan lengah juga. Nah, itu perlu dipersiapkan juga penggunaan masker, menggunakan hand sanitizer, menghindari kontak fisik dengan orang lain karena dia sudah rentan. Sering melakukan cek rutin kesehatan, rumah isolasi. Nah, sini sudah ada disiapkan, nanti kita sama-sama cek, yaitu ada kamar dan tempat tidur, ada MCK, ventilasi, sirkulasi udara yang baik, alat cuci tangan, ruang tamu, pelayanan akomodasi, cek perkembangan kesehatan, dukungan psikologi, penerapan SOP, pembatasan interaksi sosial, banner himbauan protokol kesehatan. Itu sudah di mana-mana ada, tiap-tiap kantor dari kampung, kesehatan, semua kantor sudah ada banner-banner yang himbauan mengenai protokol kesehatan. Terus ada terobosan kreatif penanganan COVID. Nanti ada khusus lah yang tahu lah ya. Mekanisme PKTN itu memang dari Pak Kapolres, kemarin sudah ada di Kampung Palisadar Utara dari Polres, terus dari Kapolsek per kampung-kampung meneruskan. Nah, ini per kampung kita guyur, mana yang sudah siap langsung kita lonceng, dan kita mengingat waktu yang ditentukan. Pelaporan PKTN, nah, itu saya kira ini kegiatan dari kepolisian yang perlu dilaporkan ke atas. Makanya pelaporan ini khusus dari kepolisian ke atas, bahwa kampung-kampung yang ada di wilayah kita ini sudah berapa persen yang sudah melaksanakan. Nanti akan di-anek. Alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan untuk pelaksanaan lonceng, hingga kita akan kita gilir ke kampung-kampung yang lain. Saya kira enggak terlalu banyak yang perlu kita sampaikan untuk kegiatan ini, dan kita juga perlu hati-hati ya Pak Ibu semua yang untuk masalah COVID ini. Untuk keramaian ya, untuk keramaian sementara dari kepolisian tidak memberikan izin, walaupun nanti ada istilahnya dari gugus itu ada izin, tapi dari kepolisian sementara untuk keramaiannya belum diadakan resepsi pernikahan. Jadi kalau ada yang resepsi tidak boleh, bolehnya mau menikah silahkan dilaksanakan nikah, jumlahnya dibatasi, protokol kesehatan diikuti sesuai dengan aturan, tapi tidak usah melaksanakan resepsi. Resepsi itu maksudnya keluar masuk, nah itu sementara dilarang. Tapi untuk nikahnya nggak dilarang. Nanti kalau melarang orang nikah salah juga polisi ya kan. Nah, Mas sunatan ya silahkan, tapi nggak usah rame-rame dulu. Nanti kalau sudah nggak ada COVID, silahkan dilaksanakan, apa-apa. Biar nanti, yang penting kita sama-sama menjaga situasi Kamtimas di wilayah kita tetap aman, kondusif. Nah itu tujuannya sebenarnya itu. Jadi COVID, pandemi COVID ada, penanganannya bagus, situasinya aman dan kondusif. Nah itu harapan daripada penanganan posko Kampung Tangguh. Ini tangguh semua, sehatnya tangguh, keamanannya tangguh, Pak Lurahnya tangguh, masyarakatnya tangguh, aman. Nah, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta awak media yang berbahagia. Salam sehat. Sehat wae kananku, termasuk sehat Bandar Agung. Terima kasih sekali.
saya dapat hadir di sini, walaupun bukan maksudnya saya hadir di Kampung Tangguh, karena acara Kampung Tangguh itu ada sebenarnya mewakili, masih di belakang, jadi belum sampai malahan. Mungkin ada di Rantau Temiang sekarang, karena nunggunya di Rantau Temiang. Tidak apa-apa, kita lanjut. Yang penting acara ini dapat terselenggara dengan baik. Dapat saya laporkan pada Bapak Kapolsek bahwa Bandar Agung ini merupakan kampung ODF. Jadi tidak ada lagi masyarakat kita yang buang air besar sembarangan. Yang kedua, Bandar Agung ini memiliki 2 posyandu, Pak. 2 posyandu, yaitu untuk pelayanan kesehatan bayi, balita, dan kesehatan ibu hamil, dan memiliki 1 pos, yaitu pos lansia untuk menangani kesehatan lansia, yang mana lansia tersebut yang terbanyak itu mengalami komorbid, yaitu darah tinggi, termasuk yang dibilang Bapak tadi, yang potensial, yang mudah tertular. Saya harapkan Kampung Tangguh Bandar Agung ini dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat mengantisipasi waspada corona, karena Kampung Bandar Agung ini ada 2 jalan, Pak, yang bisa diakses ke sini. Yang pertama dari Rantau, yang kedua dari Sumbersari, kalau nggak salah ya. Nah, jadi masyarakat di sini ataupun satuan tugas yang ada di sini dapat mengantisipasi 2 jalan yang masuk tersebut, di mana pendatang atau yang datang ke daerah kita itu dapat dipantau dan dilaporkan ke puskesmas. Puskesmas akan memantau 24 jam apakah orang tersebut akan menularkan atau terkena gejala COVID. Itu yang akan kami pantau. Mudah-mudahan kerjasama ini tidak hanya sampai di sini dan seterusnya. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Kapolsek Pak Dendramil. Selama kegiatan kesehatan di Bandar Agung ini, kami selalu didampingi oleh dari kepolisian Polsek Banjit, dari ODF dan seterusnya, itu kami selalu bersama, Pak. Terima kasih sekali dukungannya. Begitu juga dukungan dari masyarakat Bandar Agung yang luar biasa ya, termasuk kadernya. Kami sampai ke belakang-belakang rumah untuk memantau jamban sehatnya, dan itu didukung. Sampai hari ini pun kami tetap melakukan kegiatan tersebut, Pak. Masyarakat Bandar Agung luar biasa, benar-benar tangguh ya. Sampai hari ini belum ada satupun yang menunjukkan gejala dari COVID-19. Terima kasih. Setiap rumah, di depan rumah ada tempat cuci tangan, air mengalir dengan sabun. Jadi itu wajib, Pak. Wajib ada. Jadi saya minta tolong pada Bapak nanti untuk meworo-woro lagi per dusun, agar di setiap rumah, di depan rumah ada tempat cuci tangan. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Dan saya akhiri, salam sehat. Terima kasih. Pak Dendramil 37, 36. Oh, serokoknya kena tapi. Tinggi juga, Pak. Terima kasih. Tadi nggak ada pisau. Pisau di mana?